Anak-anak yang manis, sebelum kita mulai bercerita di pagi ini tentang Taina Luhu, Ibu Guru minta kita semua harus tetap semangat, tetap ceria, sambil menyimak cerita dongeng yang akan Ibu Guru bawakan di pagi ini. Beginilah kisahnya. Pada zaman dahulu, ada sebuah negeri bernama Negeri Luhu yang terletak di Pulau Seram, Maluku. Negeri Luhu ini dulunya sebagai tempat penghasil cengkeh terbanyak. Adapun seorang raja yang bernama Raja Gimala Latu Tuban atau sering dipanggil Raja Luhu. Singkat cerita, terjadi pertempuran antara penjajah Belanda dengan para rakyat di negeri Luhu, sehingga Belanda berhasil menguasai atau merebut negeri Luhu. Perang tersebut dikenal dengan nama Perang Pongi atau Perang Huamua, hingga akhirnya Raja Luhu beserta keluarganya, seluruh rakyatnya tewas oleh Belanda. Raja mempunyai seorang anak yang bernama Taina Luhu. Belanda ingin menjadikan Taina Luhu sebagai istri atau daripada panglima perang dari bangsa Belanda. Tak pikir panjang, Taina Luhu berhasil melarikan diri dan menuju ke sebuah negeri yang bernama Negeri Soya. Di sana, ia disambut baik oleh rakyat negeri Soya. Setelah beberapa bulan tinggal di negeri Soya, Taina Luhu mulai membuat ia tidak merasa nyaman untuk tetap tinggal di sana karena ia ingin melarikan diri secara diam-diam. Kemudian dia menemukan seekor kuda milik raja negeri Soya. Tak lama setelah kepergiannya, pengawal raja mengetahui bahwa Taina Luhu sudah menggunakan kuda milik daripada raja negeri Soya. Taina Luhu ditemukan oleh pengawal raja di Gunung Nona, dan setelah itu karena dia terus dikejar oleh pengawal raja negeri Soya, Taina Luhu beranjak melarikan diri ke tempat yang namanya Batu Capeu. Karena pada saat itu angin sangat kencang sehingga topi yang dikenakan oleh Taina Luhu terbalik sehingga tempat itu dinamakan dengan Batu Capeu. Taina Luhu pun bergegas lebih kencang lagi melarikan diri karena hampir dikepung oleh tentara Belanda serta pengawal raja negeri Soya. Ketika hujan gerimis turun, tiba-tiba sosok Taina Luhu menghilang secara misterius. Anak-anak tahu tidak? Pengawal raja negeri Soya beserta prajuritnya dan tentara Belanda kewalahan mencari Taina Luhu. Mereka tidak menemukan Taina Luhu karena Taina Luhu secara misterius hilang. Konon cerita ini atau peristiwa ini sering sekali diceritakan oleh para orang tua. Ketika di musim hujan, anak-anak dilarang untuk keluar rumah. Mengapa? Karena mereka takut jangan-jangan anak-anak pasti akan diambil oleh Taina Luhu atau biasa disebut Nenek Luhu. Oleh sebab itu, cerita ini sampai sekarang sangat dipercayai oleh masyarakat yang ada di Pulau Seram ataupun umumnya di Pulau Maluku. Demikian, cerita ini mempunyai pesan moral yang dapat diambil oleh anak-anak sekalian. Yang pertama, ketika kita hidup, kita harus kuat. Kita harus kuat berjuang. Kita harus kuat menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Yang kedua, kita tidak boleh hidup dalam kebaikan orang lain. Kita harus mandiri. Kita harus bekerja untuk diri sendiri, untuk menggapai cita-cita dan tujuan yang ingin kita capai. Dan oleh sebab itu, melalui kisah ini ada dua hal yang kita ambil. Yang pertama, kita harus menjadi anak yang kuat, tangguh. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang mandiri dan bisa
bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Demikianlah cerita Taina Luhu yang boleh Ibu Guru bagikan bagi kita semua di pagi hari ini. Terima kasih.